Sebagai orang Kristen, kita tidak menjadikan agama itu hanya sebagai identitas diri semata. Namun kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan itu yang harus kita aplikasikan itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan di dalam lingkungan sosial kita. Nilai-nilai kekristenan itu yang saya sebut adalah mental kerajaan Allah. Untuk itu dalam kesempatan ini, mari kita belajar apa arti daripada mental kerajaan Allah. Mental kerajaan Allah adalah cara berpikir, bersikap dan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Mental ini bukan hanya soal mengetahui ajaran-ajaran Yesus, tetapi tentang menghidupi nilai-nilai kerajaannya itu dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan maupun di tengah-tengah masyarakat. Pertama, mari kita belajar tentang makna mental kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan kerajaan fisik, tetapi realitas rohani di mana Allah memerintah sebagai raja dan kehendaknya dijalankan. Maka mental kerajaan Allah itu berarti pertama, menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup pribadi. Yang kedua, memprioritaskan kehendak Tuhan di atas keinginan diri sendiri. Dan yang ketiga, menghidupi prinsip-prinsip Kristus seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan dan keadilan. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang kita ketahui adalah ciri-ciri mental kerajaan Allah. Yang pertama, mengedepankan kasih. Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan yang kedua, mengampuni tanpa batas. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yang keempat, melayani bukan untuk dilayani. Bisa kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yang kelima, berpikir kekal bukan duniawi. Bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Yang keenam, bertumbuh dalam iman dan buah roh. Bisa kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dan yang ketujuh, siap menderita demi kebenaran. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 10. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana aplikasi mental kerajaan Allah dan kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah pertama, di dalam keluarga. Suami istri hidup saling melayani dan mengasihi dan saling mengampuni. Anak-anak diajarkan takut akan Tuhan, bukan hanya sukses duniawi, tapi kita harus mewariskan nilai-nilai takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Hal yang kedua, di tempat kerja, kita harus bekerja jujur dan rajin, bukan hanya demi uang, tapi demi memuliakan Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan yang berikutnya adalah menjadi teladan dan berintegritas. Hal yang ketiga dalam aplikasinya adalah dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, tidak mencari popularitas, tetapi berfokus kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Tidak iri atau bersaing, tapi saling mendukung dalam tubuh Kristus. Aplikasi yang keempat adalah di dalam masyarakat, yaitu menjadi terang dan garam. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Membela mereka yang tertindas dan membawa damai di tengah-tengah dunia. Jadi, mental kerajaan Allah adalah pola pikir dan gaya hidup yang tunduk penuh kepada perintah Allah, menolak egoisme dunia, dan menghidupi kehendak Tuhan. Hanya orang yang memiliki mental seperti ini yang bisa menjadi wakil kerajaan Allah di bumi dan siap masuk dalam kerajaan kekal. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai Ia datang kembali. Maranatha, blessing.